Perkenalkan, nama saya Devi Priska Tawoho. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat mulut serangga dan juga mata pada serangga. Yang pertama itu proses penglihatan mata serangga. Mata pada serangga memiliki struktur yang khas, tidak seperti pada mata manusia yang disusun oleh sebuah lensa. Mata serangga tersusun puluhan hingga ribuan lensa. Oleh karena mata serangga dikenal dengan istilah mata majemuk. Sebagian serangga bisa melihat pada jangkauan yang sangat lebar hingga 3600. Hal ini karena seluruh bagian kepala terdapat susunan lensa. Di samping itu, mata serangga juga mampu melihat gerakan yang sangat cepat sehingga ia mampu menghindar dari bahaya dan atau menangkap mangsa dengan lincah. Masing-masing mata serangga tersebut disebut dengan omatidium atau zamak atau omatidia. Masing-masing omatidium berfungsi sebagai reseptor penglihatan yang terpisah. Setiap omatidium terdiri atas beberapa bagian, diantaranya yaitu lensa permukaan. Depan lensa merupakan satu faset mata majemuk. Yang kedua, kerucut Kirstein yang tembus cahaya. Yang ketiga, sel-sel penglihatan yang peka terhadap adanya cahaya. Yang keempat, sel-sel yang mengandung pigmen yang memisahkan omatidia dari emitidia di sekelilingnya. Setiap omatidium akan menyumbangkan informasi penglihatan dari satu daerah objek yang dilihat serangga dari arah yang berbeda-beda. Bagian-bagian omatidia yang lain akan memberikan sumbangan informasi penglihatan pada daerah lainnya. Gabungan dari gambar-gambar yang dihasilkan dari setiap omatidium merupakan bayangan mosaik yang menyusun seluruh pandangan serangga. Sebagai contoh, mata lalat terdiri atas 6.000 bentuk mata yang ditata dalam segi 6 atau omatidium. Setiap omatidium dihadapkan ke arah yang berbeda-beda seperti ke depan, belakang, bawah, atas, dan ke setiap sisi, sehingga lalat dapat melihat kemana-mana. Dengan demikian, lalat dapat mengindra dalam daerah penglihatan dari semua arah. Pada setiap omatidium terdapat 8 neuron sel saraf reseptor atau penerima cahaya, sehingga secara keseluruhan terdapat sekitar 48.000 sel pengindra di dalam matanya. Dengan kelebihannya tersebut, mata lalat dapat memproses hingga 100 gambar per detik. Yang berikut kita masuk pada tipe-tipe mulut serangga. Yang pertama yaitu tipe mulut menggigit atau menggigit mengunyah. Terdiri dari sepasang bibir, organ penggiling untuk menyobek dan menghancurkan, serta organ tipis sebagai penyobek. Makanan disobek kemudian dikunyah lalu ditelan, serta struktural alat makan jenis ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, labrum yang berfungsi untuk memasukkan makanan ke dalam rongga mulut. Yang kedua yaitu effereing yang berfungsi sebagai pengecap. Yang ketiga, mandible yang berfungsi untuk mengunyah, memotong, dan melunakkan makanan. Yang keempat, maxilla atau alat bantu untuk mengambil makanan. Yang kelima, labium yang berfungsi untuk menutup atau membuka mulut. Gejala serangan yang ditemukan: bagian tanaman yang hilang oleh sebab dimakan, digerek, atau digorok, yaitu seperti contoh Orthoptera yaitu belalang. Yang kedua, tipe mulut meraut dan menghisap. Tipe mulut meraut dan menghisap menyerang jaringan dan mengakibatkan berwarna putih atau belang, kemudian tanah mengerut, seperti pada Orthoptera yaitu kutu daun. Yang keempat, tipe mulut menghisap. Tipe mulut menghisap merupakan tipe yang khusus, yaitu labrum yang sangat kecil dan maksila palpusnya berkembang tidak sempurna. Labium mempunyai palpus labial yang berambut lebal dan memiliki 3 segmen. Bagian alat mulut yang dianggap penting dalam tipe alat mulut ini adalah proboscis yang dibentuk oleh maksila dan golea
menjadi suatu tabung yang sangat memanjang dan menggulung. Pada contoh yaitu pada ordo Lepidoptera, yaitu pada serangga ngengat dan juga kupu-kupu dewasa. Yang kelima yaitu tipe mulut menusuk mengisap. Tipe mulut menusuk mengisap, gejala serangan pada bagian tanaman akan ditemukan berkas tusukan silet yang akan menyebabkan terjadinya perubahan warna atau perubahan bentuk pada bagian tanaman yang diserang. Misalnya pada ordo Hemiptera yaitu kepik.